sore pemirsa, senang sekali saya kembali menjumpai Anda dalam tamu akhir pekan edisi sore hari ini. Pemirsa, kita ketahui beberapa hari ini gejolak para pengelola hotel terkait soal surat edaran Menteri Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri. Seberapa besar dampaknya, lalu seperti apa perkembangan pariwisata dan kemajuan dunia perhotelan di Provinsi Lampung ke depan? Bersama saya atau di tamu akhir pekan kali ini saya sudah mengundang Sekretaris PHRI Provinsi Lampung, Bang Priyandi Indrawan atau biasa kami sapa Bang Didi. Selamat sore, Assalamualaikum Bang Didi. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sore. Baik. Bang Didi, kalau tidak salah hari Rabu ya, hari Kamis ya, demo PHRI. Kenapa sampai demo? Actually bukan demo, jadi gimana? Itu hanya long march sifatnya, jadi aksi damai yang mengaspirasikan keinginan daripada industri terkait dengan surat edaran itu. Jadi kita ingin menyuarakan apa yang akan terjadi di industri hotel jika surat edaran itu tetap diberlakukan. Bisa kita dapat gambaran bagaimana sesungguhnya dunia perhotelan maupun perkembangan pariwisata Lampung lah khususnya ke depan seperti apa? Bisa digambarkan Bang Didi? Baik, terkait dengan surat edaran, tetapi ada baiknya saya menggambarkan situasi dan kondisi pariwisata khususnya industri hotel dan restoran yang ada di provinsi kita ini. Jadi kalau kita bicara pariwisata, tentu kita semua tahu bahwa pariwisata itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia dari tempat asalnya bergerak ke tempat lain, yang tujuannya bermacam-macam. Ada leisure, ada MICE mungkin, ada agama, bahkan olahraga. Sekalipun itu juga masuk dalam kategori pariwisata. Nah, sekarang yang coba kita bedah sekarang tentang potensi atau apa yang bisa dilakukan oleh Provinsi Lampung terhadap konteks pariwisata itu. Provinsi Lampung potensinya luar biasa, kita tahu itu. Nah, tetapi kenyataannya adalah yang datang ke Lampung selama ini itu hanya masih didominasi oleh kunjungan untuk kegiatan bisnis atau kegiatan MICE, jadi meeting, insentif, kemudian conference, ada exhibition, itulah kita kategorikan ke dalam MICE. Nah, itu yang mendominasi. Itu yang mendominasi kedatangan orang ke Provinsi Lampung. Kalau bicara pariwisata, tentu ada barometer ukuran. Kalau satu daerah itu sudah menjadi daerah tujuan wisata dalam konteks leisure, jalan-jalan atau senang-senang, itu pasti barometernya lama stay per kunjungan itu di atas 2, bahkan di atas 3 malam. Ya, lama menginap ya? Ya, lama stay ya. Jadi itu rata-rata di atas 3 malam. Seperti misal kita ke Lombok, ke Bali, itu nggak mungkin kita akan cuma 1 malam terus kembali, itu jarang dilakukan kalau tujuannya adalah leisure. Jadi tujuan jalan-jalan senang-senang. Itu pasti selalu di atas 3 malam. Nah, ternyata di Lampung barometernya kita dari data yang kita miliki itu baru 1,84 malam. Artinya belum mencapai 2 malam, rata-rata perkunjungan ya, rata-rata lama tinggal perkunjungan. Nah, itu satu ilustrasi bahwa di Provinsi Lampung pariwisata dalam konteks kunjungan leisure atau bersenang-senang ini belum bisa dijadikan, masih jauh dari satu barometer ukuran standar. Berarti masih mengandalkan yang 3 di awal tadi ya? Ya, jadi business trip, kemudian MICE tadi, sama kita tahu ada beberapa objek agama yang dilakukan di sini, seperti di Pringsewu kita tahu ada Gua Maria dan lain-lain. Nah, itu kunjungan yang hadir ke Lampung, kunjungan orang dengan tujuan itu ke Lampung. Tapi tidak sampai 3 hari tadi? Tidak sampai 3 malam, ya, jadi masih 1,84 malam tadi. Nah, sekarang kalau kita bicara MICE atau kunjungan sifatnya MICE, itu berarti kedatangan ke Lampung untuk kegiatan meeting, seminar, pelatihan, ya kan? Itu didominasi oleh beberapa segmen atau beberapa sources
yang melaksanakan kegiatan itu seperti government, kemudian company multinasional bahkan multi internasional, partai politik, asosiasi-asosiasi yang banyak di Indonesia kan. Nah, itu yang mendominasi kegiatan MICE. Nah, kalau kita boleh berbanding nih Bang Didi, ada partai politik, kemudian ada bisnis yang sifatnya tidak, ada juga seminar yang lebih condong banyak digunakan oleh aparatur pemerintah. Berapa persentase di antara kedua? Kalau bisa kita berbanding ini? Iya, jadi kalau kita bedah mengenai satu sources yaitu MICE. Pemerintah mendominasi 60-70%. 60-70%? Di Lampung ya, kita bicara di Lampung. Jadi mendominasi 60-70% segmen itu. Nah, selebihnya 30-40% itu company, kemudian asosiasi. Atau swasta lah ya? Iya, swasta, company swasta. 30 sampai... asosiasi, kemudian ada partai politik. Nah, dengan demikian kita sudah bisa mendapatkan satu gambaran bahwa memang pemerintah mendominasi. Pemerintah mendominasi kegiatan-kegiatan dalam konteks sources of MICE tadi. Dan itu hampir semua daerah atau hanya beberapa daerah? Kalau kita bicara Indonesia, tentu dari 30-an provinsi, 35 provinsi saat ini ya, itu 70% pariwisatanya belum, yang konteksnya leisure, itu pariwisatanya belum baik. Artinya masih mengandalkan ini tadi ya? Masih mengandalkan kegiatan yang MICE 60-70. Ya. Nah, kalau seperti di Bali, contohnya kita ambil konteks Bali, itu MICE itu hanya mungkin di Bali 20% sampai 30%. Bahkan lebihnya, itu tidak dilirik malah? Iya, lebihnya adalah leisure. Jadi jalan-jalan orang datang ke Bali itu hanya 20-30% yang tujuannya untuk melakukan kegiatan MICE. Selebihnya adalah leisure. Artinya ini bukan hanya suaranya Lampung ya, keluhan ini, tapi juga memang sudah hampir semua. Saya pikir 20-an provinsi akan mengalami akan menyuarakan bahwa ini akan berdampak buruk pasti. Baik Bang Didi, kita juga mau tahu bagaimana nanti dampak dari kebijakan ini, terutama perkembangan pariwisata di Lampung. Pemirsa, tentu Anda juga perlu tahu bagaimana dampak dari kebijakan pemerintah ini. Kita akan temukan jawabannya setelah yang satu ini. Maniskan rasa, gula cair friend, segarkan suasana, gula cair friend, gula cair friend, kau yang kusuka, jadikan hidup lebih berwarna. Manis buah asli, aroma buah asli, gula cair friend, gula cair friend, lebih terasa manisnya. Bang, timbangin tapioka setengah kilo dong. Nggak perlu ditimbang, Neng. Tapioka Rose Brand ada yang kemasan setengah kiloan. Praktis, pasti pas. Wah, asik dong. Kalau yang karung mah udah gede, makan tempat, ribet lagi. Tapioka Rose Brand, pilihan terbaik untuk semua jenis masakan. Baru, kemasan 500 gram. Tapioka Rose Brand. Bersama mentari, ku menari, mewarnai hari-hari. Bersama pelangi, ku bernyanyi, menyambut bebasnya hati ini. Hai Season Lovers, saya Kania Divi. Dukung Kania ya sebagai host di LTV 16. Caranya, like foto Kania sebanyak-banyaknya di fanpage kita yaitu LTV 16. Kania 04 ya. Terima kasih. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung.
merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat. Setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Lampung TV. Pertualangan mereka selalu ditunggu-tunggu. Kehadiran mereka mencari apa saja yang ada di Lampung. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang rahasia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bukti-bukti ilmiah, menyentuh hati, mengasah pikiran, menambah keimanan. Ada semua dia pacak dia dendong, ada dendongnya maka pacak keluar. Ada bapang dia dendong mana? Ada dendong buat dia bapang dia kabar anak. Itulah hebatnya Allah. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Cekal barometer kejahatan dan tindak kriminalitas di Lampung. Saksikan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Lampung TV. Baik, terima kasih pemirsa. Kita lanjutkan kembali dialog kita bersama Bang Didi, Sekretaris PHRI Provinsi Lampung. Baik Bang, tadi kita sudah sedikit membuka ya gambaran bagaimana kondisi dunia pariwisata di Provinsi Lampung. Nah, kalau bicara pahit-pahitan, berarti ini PHRI Lampung menolak kebijakan pemerintah ini? Kalau kita bicara straightly ya, kita menolak. Ya. Dan berharap kebijakan ini bisa ditinjau ulang oleh Pak Menteri dengan kajian-kajian yang teliti dan hitung-hitungan yang komprehensif, karena secara umum kami mendukung keinginan daripada pemerintah soal penghematan. Kami mendukung, tetapi mungkin kami juga mengusulkan untuk dilakukan kajian-kajian yang teliti dan komprehensif. Akan seberapa jauh penghematan itu bisa didapatkan oleh pemerintah dengan dibuatnya kebijakan ini. Jadi harus ada hitungan yang komprehensif. Anda menyimpulkan ini terlalu gegabah kebijakan ini? Terburu-buru. Iya. Karena kalau kita lihat kronologisnya, perintah Pak Presiden itu awal November. Betul. Kemudian dalam waktu hanya 2 minggu, Pak Menteri langsung membuat kebijakan surat edaran nomor 11 tahun 2014. Apakah mungkin dalam waktu hanya 2 minggu, menurut kacamata kami, Pak Menteri bisa melakukan kajian yang teliti dan komprehensif dalam konteks penghematan tadi? Saya pikir agak sedikit terburu-buru. Terlalu terburu-buru bagi Pak Menteri untuk membuat surat edaran ini. Artinya kalau ini perlu dikaji. Dikaji ulang. Ya. Harus dikaji ulang. Terutama ke dalam. Iya. Baik Bang Didi. Nah, bicara dampak terhadap katakanlah soal pendapatan dunia perhotelan kita, seberapa besar sih dampaknya terkait dengan kebijakan ini? Kalau kita gambarin tadi 60-70 ini pemerintah, artinya begitu besar. Berapa besar? Jadi gini, sebelum itu saya coba kasih gambaran dulu industri hotelnya. Jadi industri hotel ini dua source of income yang paling utama itu adalah dari kamar, penjualan kamar, dan penjualan food and beverage. Dua itu, yang lain ada, itu mungkin kategorinya secondary lah. Jadi dia tidak primary ya. Yang primary itu adalah penjualan kamar dan food and beverage. Kita bicara kamar, let's say katakan sebuah hotel punya 100 kamar. Jadi dalam 1 bulan dia hanya maksimal bisa menjual 3.000 kamar. Itu dengan tingkat dengan asumsi penuh semua, terus 100%. Ya. Jadi tingkat asumsinya 100%, itu dia hanya bisa menjual 3.000 kamar. Jadi produk kamar itu terukur dan limited. Ya. Nah, untuk mendongkrak pendapatan lain dari hotel,
ada satu lagi source yang bagus, yaitu adalah F&B, food and beverage. Justru F&B ini dinamis, dia bergerak dan bahkan bisa jauh meninggalkan ini tidak terukur ya, sesungguhnya. meninggalkan pendapatan kamar. Karena dia bisa berjualan apa saja. Ya. Tergantung kemampuan dan aspek bisnis plan daripada industri itu sendiri. Katakan di Lampung dia bisa jual ini, jual itu, sesuai dengan analisa yang mereka buat. Nah, salah satunya adalah produknya adalah mais. Mais ini bagi F&B itu primadona. Karena dia bisa menjual makanan dalam jumlah besar, packs-nya jadi dalam jumlah besar, dan itu menambah keuntungan mereka yang cukup besar, signifikan. Dibanding katakan mereka menjual produk di restoran. Kalau dia cuma 100 atau 200 capacity, berapa turnovernya dalam satu hari. Tapi kalau mais sekali satu occasion, satu acara bisa sampai 300-400 orang, apalagi kalau wedding bisa sampai ribuan orang yang harus mereka persiapkan atau mereka jual. Nah, ini pendapatan yang luar biasa untuk industri hotel. Nah, saya katakan tadi di awal bahwa dari 100% mais itu 70%, 60-70% didominasi oleh Pemerintah. government. Ya. Government yang mengisi pasar itu selama ini. Dan itu tidak berlaku hanya di Lampung, di seluruh Indonesia. Ya. Kecuali Bali tadi. Bali tetap juga jadi primadona, tetapi dalam berbanding dengan leisure visitnya, tentu mais lebih kecil. Kalau di daerah yang pariwisatanya belum jalan, artinya leisure visitnya belum baik seperti Lampung, pada kita bisa contohkan, itu berbanding terbalik. Berbanding terbalik, jadi lebih banyak maisnya. Nah, kalau misalnya pasar mais di Lampung ini didominasi oleh pemerintah, dan sekarang pemerintah melakukan stop kegiatannya di hotel, apa yang akan terjadi? Kita semua bisa membayangkan. Apa yang akan terjadi. Berarti nih hotel-hotel di daerah kita ini masih sangat bergantung dengan anggaran-anggaran pemerintah. Sangat. Saya bisa mengatakan demikian. Sangat tergantung. Karena kalau 70%, 60-70% pasar mais didominasi oleh pemerintah, oleh pasar pemerintah, ya itu kan bisa kita pastikan bahwa akan sangat berpengaruh. Ditambah lagi kita tahu 1.160 kamar yang sudah operation, ditambah akhir tahun atau mungkin awal tahun ditambah 450-an kamar lagi baru yang akan bertempur di Provinsi Lampung. Pariwisata leisure visitnya belum jalan, mais di stop oleh pemerintah yang dalam quote unquote itu adalah pasar dominan. Nah, kita bisa membayangkan. Nah, dampaknya kan luar biasa. Pariwisata diisi oleh berbagai sektor, banyak sektor yang mengisi. Beda sama manufacture. Kalau industri manufacture, katakanlah pabrik gula, dia hanya petani, tebunya, ya kan, konteks yang supply tebunya, pestisida dan lain-lain. Tapi kalau pariwisata, seluruh sektor berada di sana, termasuk produk gulanya pun ada di sana. Ya, betul. Sekarang orang datang ke hotel berkurang, tentu supplier ini kalau kita mau bicara dampak tidak hanya bagi pengelola hotel juga sendiri, tapi juga meluas. Contoh kecil soal gula misalnya di situ ya. Nah, apakah mungkin ada pola yang bisa dilakukan untuk mensiasati ini? Paling tidak ini sebelum dianulir oleh pemerintah terkait soal surat edaran ini, Bung Didi. Ya, jadi mungkin kemarin kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman. Apa langkah yang akan kita lakukan? Yang pertama mungkin bagi industri sekarang mengevaluasi kinerja manajemen selama 2014 ini, mana yang bisa dilakukan efisiensi. Karena di dalam industri hotel kan semua itu terukur ya. Jadi misalnya untuk setiap penjualan kamar itu cost and expenses-nya ketahuan sekian persen. Hanya boleh 12%, let's say katakan demikian ya. Kita harus stay di situ. Kemudian hal-hal lain juga begitu. Nah, yang kita khawatirkan kalau industri yang mungkin ada industri yang sudah beroperasi sekian cukup lama ya, sehingga biaya maintenance-nya itu tidak bisa ditekan.
Contoh misalnya sebuah industri sudah beroperasi 10 sampai 15 tahun. Ya. Itu kan katakan untuk plumbing system, untuk electrical dan lain-lain itu kan biasanya maintenance-nya tinggi dibanding industri yang baru ya. Jadi dia mungkin industri baru beroperasi itu mungkin 5 tahun mungkin tidak akan ada maintenance yang cukup berarti. Tetapi industri yang sudah 15 tahun harus mengganti spring bed dan lain-lain. Nah, itu kita berharap industri tetap bisa survive dengan melakukan efisiensi yang ketat ya. Penghematan yang luar biasa. Termasuk penghematan penggunaan listrik. Kita tahu tarif dasar listrik mau naik. Banyak sekali dampaknya. Luar biasa. Baik Bung Didi, kita juga masih perlu tahu bagaimana nanti langkah pemerintah sebaiknya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan yang akan dihadapi ke depan ini. Kita temukan jawabnya setelah yang satu ini. Wangi. Top Jumbo, ampuh mengusir nyamuk sampai pagi. Pertualangan mereka selalu ditunggu-tunggu. Kehadiran mereka mencari apa saja yang ada di Lampung. Ini Lampung ya! Ini Lampung ya! Ini Lampung ya! Setiap Sabtu dan Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Ini Lampung ya! Waspadalah. Kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Cekal barometer kejahatan dan tindak kriminalitas di Lampung. Saksikan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Lampung TV. Hai Sim Lovers, saya Dita Zahra dari SMPN 1 Bandar Lampung. Jangan lupa ya dukung Dita untuk menjadi host LTV 16 dengan cara like Dita di fanpage kita LTV 16. Like sebanyak-banyaknya ya dengan nomor urut 02. Terima kasih dan bye-bye. Calon Presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Festival seni spektakuler, kebakaran yang menghanguskan King Sophie. Inilah menu siang hari Anda. Berita pilihan, informasi ringan yang dilengkapi dialog dengan topik menarik. Kericuan terjadi antara keluarga sehat ahli waris. Sindo Siang hadir Senin sampai Jumat pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang rahasia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bukti-bukti ilmiah, menyentuh hati, mengasah pikiran, menambah keimanan. Ada di semua dia pacak dia dendong, ada dendongnya maka pacak keluar. Ada bapang dia dendong mana? Ada dendong buat dia bapang dia kabar anak. Itulah hebatnya Allah. Selamat pagi Sporty People, bertemu dengan saya Valentino Simanjuntak di program Daily Sport. Informasi aktual serta menarik dari berbagai cabang olahraga dalam dan luar negeri. Langsung saja kita lihat cuplikan berikut ini. 2 gol Perancis dirasakan oleh Paul Pogba dan gol bunuh diri pemain Nigeria Geoffrey Diobo. Daily Sport hadir setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung. Merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat. Setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Lampung TV. Ya baik pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog kita bersama
Bang Didi dari Sekretaris PHRI Provinsi Lampung terkait soal kebijakan pemerintah penghentian kegiatan PNS di perhotelan. Bang Didi, kita tangkap apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa misi dari penghentian ini adalah penghematan. Kalau kita mau bicara soal penghematan, menurut PHRI, pandangan PHRI, apakah hanya satu-satunya jalan yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan penghematan? Banyak jalan sebenarnya. Tidak harus seperti ini kan? Tidak harus melakukan kebijakan seperti ini. Misal, seperti apa? Ya, mungkin ini bukan hanya pendapat PHRI ya, Iya. tapi mungkin ini secara umum kita tahu. Indeks harga misalnya. Indeks harga anggaran pemerintah itu menurut kami itu cukup tinggi. Nah, itu mungkin saja bisa dihemat dengan cara itu. Dan kalau saya baca di media bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PNS di hotel, industri hotel itu 35 triliun, lebih kurang 1 tahun. Total kegiatan yang dilakukan. Saya pikir kalau kita keluar sedikit dari konteks surat edaran ini, yang ada di benak kami, yang nggak usah diurusin soal kegiatan itu dulu. Indeks harga boleh saja direview. Saya pikir pemerintahan dengan melakukan pembatasan subsidi untuk BBM sudah melakukan penghematan yang luar biasa. Jadi kalau kami kemarin ngobrol-ngobrol dan mengatakan ya Presiden Jokowi fokus saja sama subsidi BBM dan pemberantasan korupsi tanpa harus mengutak-ngatik yang lain dulu, karena itu terlalu luas, harus butuh kajian yang sangat teliti dan komprehensif. Kalau tidak akan mengganggu ekonomi Indonesia secara umum. Ini akan mengganggu sekali. Kita tahu pariwisata dicanangkan, digalang-galangkan pendapatan devisa nomor 3 di Indonesia. Iya kan? Nah, kalau ini diganggu, apakah itu nanti juga akan mengganggu ekonomi secara makro? Ya, karena harus diakui memang kita masih bergantung sekali di situ ya. Ya, dan apalagi Pak Menteri Pariwisata tahun depan akan menargetkan 20 juta wisatawan ke Indonesia. Ya kan, artinya orang yang datang ke Indonesia. Nah, itu kan satu langkah, satu cita-cita yang luar biasa dari Pak Menteri. Sekarang kita untuk tembus 10 juta aja sulit. Oke. Nah, tentu ini penghematan dengan di stop ini, pemerintah juga punya kerangka tersendiri, pemikiran tersendiri, misalnya menggunakan fasilitas yang ada yang dimiliki oleh pemerintah. Nah, pandangan PHRI, apakah fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah sudah bisa maksimal untuk mendongkrak atau menjalankan aktivitas pemerintah itu sendiri? Saya pikir kalau saya lihat khususnya di Lampung tidak akan mungkin. Kenapa? Ya fasilitasnya tidak akan memadai seperti yang dimiliki oleh industri hotel. Ya. Jumlah kapasiti, kemudian mungkin alat-alat, gedungnya sendiri ya, sumber daya manusianya. Kalaupun harus mengadakan food and beverage-nya bagaimana? Apakah itu tetap dilakukan sendiri atau artinya di outsource keluar? Nah, kalau memang pemerintah ingin lakukan itu, apakah mungkin pemerintah dalam waktu cepat bisa merecovery itu semua? Ya kan, mengadakan gedung, kalaupun belum punya gedung, dan kalaupun katakan sudah ada harus merehabilitasinya lagi, renovasi lagi, kemudian mengadakan alat-alat. Jangan lupa alat-alat juga ada depresiasi yang harus diperhitungkan. Kemudian SDM, pemeliharaan, budget pemeliharaan. Karena kalau selama ini mereka tidak lakukan, kalau dia harus lakukan tentu ada biaya pemeliharaan. Nah, kemudian apakah F&B-nya akan dilakukan sendiri? Kalau memang akan dilakukan sendiri, tentu investasi lagi, pengadaan lagi. Nah, apakah bisa dalam waktu cepat melakukan itu? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah sudah dikaji betul secara komprehensif akan hemat atau tidak dengan melakukan itu sendiri? Contohnya begini, satu institusi pemerintah melakukan kegiatan, let's say katakan 10 kali dalam 1 tahun. Jadi lebih kurang 1 bulan lebih satu kegiatan. Apakah lebih untung mengadakan kegiatan sendiri di tempat sendiri ya kan, dengan segala macam yang saya sebutkan tadi, dengan harus me-outsourcekan ini kepada industri, ya kan? Dengan perhitungan pertambahan SDM, kemudian fasilitas dan sebagainya ya. Nah, depresiasi alat-alat itu kan nggak mungkin bisa dipakai dalam waktu 5-10 tahunan, nggak mungkin. Apalagi itu butuh perawatan. Betul, dana pemeliharaan.
dan lain-lain. Apakah sudah dihitung ke arah sana? Nah, ini yang kami akhirnya berpikir, wah ini terlalu terburu-buru Pak Menteri. Ini yang Anda sebut tadi tidak dikaji lebih dulu? Nggak dikaji lebih teliti dan komprehensif kalau menurut saya. Tentang penghematan yang akan didapat. Saya yakin, kalaupun tidak akan didapatkan penghematan, paling tidak break even. Kalau break even buat apa? Bikin susah. Iya. Banyak aspek lain yang terganggu gara-gara kebijakan ini. Lebih baik di outsource. Jadi saya tidak mengatakan bahwa industri hotel ini manja, ya kan? Tapi faktanya ada demikian. Dalam industri hotel itu MICE itu nomor 1 juga. Betul. Dia turunan produknya F&B gitu. Jadi memang itu salah satu pendapatan yang utama. Buat apa hotel bikin convention hall besar-besar? Yeah. Kalau cuma ngarapin orang wedding katakan gitu ya. Berapa sih orang wedding dalam 1 tahun? Ya kan? Kita tahu ada beberapa hotel di Lampung. Dan itu hanya tertentu. Oh iya, kalangan-kalangan tertentu yang artinya bisa mampu untuk bisa melaksanakan di sana ya. Jadi perlu sangat-sangat perlu Pak Menteri untuk lakukan kajian yang lebih teliti lagi tentang hal ini. Oke. Tentu ini bicara dampak, tidak hanya soal pendapatan, tapi juga menyangkut soal SDM di dunia di perhotelan juga. Ketika pendapatan berkurang, tentu pengaruhnya ke karyawan dan sebagainya. Seperti apa dampaknya jika ini tetap dipertahankan dengan komitmen pemerintah ini tidak mau mencabut ini lagi, kemudian ke perhotelan seperti apa SDM? Kalau dampak terhadap karyawan, tentu ini yang sangat riskan ya. Karena kalau pendapatan hotel menurun, ya ini sampai 70% bukan sedikit nih. Iya, artinya 70% dalam konteks MICE, iya. Tapi kalau pendapatan secara general itu 40%. 40%. Pasar pemerintah ya. Iya. Jadi kalau general itu bisa 40%. Kalau 40% itu hilang, kalau dia hilang, tentu pendapatan hotel jauh merosot. Betul. Kita tahu di semua industri, di semua usaha, karyawan itu fixed cost. Ya, jadi dia angka pasti setiap bulan, mau ada tamu atau tidak, itu harus dibayar. Ya. Jadi fixed cost. Nah, kalau pendapatannya menurun, ya tentu hotel akan berpikir untuk merevisi rasio jumlah karyawan yang mereka punya. Ya. Itu otomatis. Untuk mereka tetap bisa survive. Ya, betul. Nah, otomatis akan ada pemangkasan jumlah karyawan. Nah, yang kita miris ini dalam industri hotel khususnya, itu ada 3 kategori karyawan. Jadi ada permanen, ada kontrak, dan ada casual. Oke, sampai di 3 kategori itu kita tahan dulu Bang Didi. Baik pemirsa, tentu ini kita makin perlu juga tahu dampak lain terkait soal kebijakan pemerintah ini bersama Bang Didi. Namun kita akan temukan jawabnya setelah yang satu ini. Pilihan cerdas, nikmat dan sehat, minyak goreng Rose Brand. Minyak goreng non-kolesterol. Tanpa bahan pengawet, dengan proses 2 kali penyaringan. Mengandung vitamin E, beta-karoten, dan omega-9 yang membantu menurunkan kadar kolesterol. Masakan lebih gurih, lebih lezat, dan lebih sehat. Nikmat abis. Pertualangan mereka selalu ditunggu-tunggu. Kehadiran mereka mencari apa saja yang ada di Lampung. Ini Lampung ya! Ini Lampung ya! Ini Lampung ya! Setiap Sabtu dan Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Ini Lampung ya! Mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang rahasia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bukti-bukti ilmiah, menyentuh hati, mengasah pikiran, menambah keimanan. Tapi dia semua dia pacak menjadi endong. Ada endongnya maka pacak keluar. Ada bapa menjadi endong mana? Ada endong buat dia bapang dia kabar anak. Itulah hebatnya Allah. Hai Sisi Lovers,
Dukung saya Sarah di LTV 16. Jangan lupa ya, nomor 09. Dukung dan like sebanyak-banyaknya di fanpage LTV 16. Terima kasih. Bye-bye. Kembali di Salam Pagi pemirsa, kita masih membahas mengenai ke arah mana politik Sambut perbincangan menarik dengan topik aktual di akhir pekan Anda. Tentukan pesantren-pesantren ini apa sesungguhnya? Santai dan informatif. Kehilangan dukungan itu kan. Salam Pagi akhir pekan. Hadir Sabtu dan Minggu pukul 7 waktu Indonesia Barat. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Cekal barometer kejahatan dan tindak kriminalitas di Lampung. Saksikan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Lampung TV. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung. Merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat. Setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Lampung TV. Ya baik pemirsa, kita lanjutkan kembali terkait soal kebijakan pemerintah pusat tentang penggunaan hotel oleh pegawai negeri sipil bersama Sekretaris PARI Provinsi Lampung, Bang Priyandi Indrawan atau biasa kami sebut Bang Didi. Bang Didi, tadi kita terputus ada 3 kategori supaya menyangkut soal kebijakan pemerintah ini, dampaknya terhadap kelangsungan karyawan di hotel. Silakan dilanjutkan dulu. Ya, jadi seperti saya katakan tadi bahwa di dalam industri hotel itu biasanya ada 3 kategori karyawan. Jadi permanen, kontrak, dan casual. Nah, justru yang casual ini yang kita khawatirkan akan kehilangan kesempatan untuk bisa mendapatkan income dari industri hotel. Karena pasti akan diutamakan permanen dan kontrak untuk diselamatkan. Jadi casual akan di cut off pasti. Nah, ini yang sudah pasti berdampak. Kalau itu pun tetap tidak membantu, tentu yang kontrak akan di cut off. Ini bukan tidak mungkin pada akhirnya kalau ini terus berlanjut, yang permanen pun akan mendapatkan kesempatan untuk dirumahkan juga. Ini yang kita khawatirkan dalam konteks itu. Jadi saya ngobrol sama teman-teman di industri, ini harus segera dilakukan upaya-upaya untuk bisa survive. Kita tahu kondisi length of stay baru 1,84, kemudian kunjungan 880.000 per tahun ke Lampung. Kebijakan ini pula gitu ya. Jadi harus ada langkah-langkah. Salah satunya penghematan yang luar biasa di industri, dan kita mendorong teman-teman juga membantu pemerintah, membantu Provinsi Lampung memasarkan potensi wisata. Itu langkah yang paling jitu kalau menurut saya. Nah, kita minta perhatian pemerintah dalam konteks perbaikan infrastruktur, perbaikan transportasi. Kita tahu overland transportation lagi jelek sekarang, Merak Bakauni begitu buruknya, 4-5 jam untuk trayek Merak Bakauni, dan itu sangat mengganggu kegiatan wisata. Kalau kembali kepada awal-awal dulu Merak Bakauni dioperasikan 2 jam, saya pikir itu akan menjadi daya tarik bagi orang-orang Jabodetabek untuk berwisata ke Lampung. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi misalnya kebijakan ini lagi dikaji dulu ya kan. Nah, bagaimana pemerintah daerah juga bisa mendorong pemerintah pusat segera merealisasikan yang namanya Pak Jokowi sebut-sebut adalah tol laut. Segera direalisasikan sehingga Merak Bakauni bisa 1,5 jam, ada kapal khusus pariwisata sehingga itu menjadi daya tarik orang untuk datang ke Lampung. Tapi kan itu jangka panjang, Bang Didi. Ya, saya pikir jangka pendek kan surat edaran ini juga sudah terasa sekarang kok.
Nah, ini yang Anda sebutkan tadi jangka pendek. Nah, paling tidak apa yang bisa dilakukan dalam waktu singkat ini? Efisiensi yang itu dari pihak industri. Dari pihak industri. Nah, pemerintah ya itu, kalau misalnya pemerintah daerah, nah ini yang kita harapkan. Bakauni kan tidak perlu harus dibangun jadi puluhan dermaga dulu untuk bisa melakukan itu. Dengan dermaga yang ada bisa. Misalnya satu dermaga di Bakauni, satu dermaga di Banten, di Merak, dijadikan dermaga pariwisata khusus untuk mobil pribadi katakan. Kapalnya bagus, sehingga perjalanan kapal pun sudah menjadi perjalanan wisata. Nah, overland ini diperbaiki segera. Itu nggak perlu untuk apa kepentingannya persiapan secara khusus? Karena itu untuk memotong rentang kendali atau seperti apa? Nah, kita tahu sekarang kalau dermaga-dermaga yang lain, kalau tidak dikhususkan untuk mobil pribadi, dinominasi oleh kapal-kapal besar, angkutan-angkutan barang. Nah, ini kan kadang-kadang itu yang membuat lama. Jarak tempuhnya lama. Iya, jarak tempuhnya lamanya. Kalau kapal-kapal kecil, yang kapasiti kecil, dan dia bagus mungkin, nah itu sudah menjadi perjalanan wisata loh. 1,5 jam atau 2 jam itu perjalanan wisata yang mengasihkan sebenarnya. Belum semua orang anak-anak Jabodetabek. Tidak terbayangkan berapa terlalu lama di laut tadi. Iya, kalau misalnya dia hanya 2 jam, itu kan menjadi ketertarikan orang untuk datang ke Lampung. Orang habis kerja Jumat, dinner sudah bisa di sini. Betul. Jumat habis seminggu habis check out sudah bisa kembali dan Senin beraktivitas. Nah, kita harapkan weekend saja. Weekend dulu bisa dipenuhi oleh wisatawan di luar kunjungan bisnis trip dan lain-lain tadi. Nah, itu akan mendongkrak pendapatan industri pasti. Nah, alangkah baiknya kalau memang on weekdays juga MICE itu kembali jalan, nah baru industri hotel itu akan baik. Nah, bagaimana semangat pemerintah daerah kita terkait soal ini? Ini tentu sudah lama ancang-ancang seperti itu kan, tapi semua kebijakan ada di pemerintah daerah. Kalau kita lihat di media, baca-baca di media, ya kelihatan mudah-mudahan Pak Gubernur dengan bertemu dengan Pak Presiden kemarin yang melakukan kunjungan kerja ke Lampung dan mengatakan bahwa akan segera, ya kita berharap pemerintah juga segera merespon pemerintah daerah dengan mempersiapkan diri dengan segala macam bentuk untuk merespon keinginan Pak Presiden. Jadi dikejar mungkin ke Jakarta. Jadi Merak Bakauni kan jalur yang sangat-sangat potensial di Indonesia loh. Bukan hanya di Indonesia Barat atau apa. Di Indonesia paling potensial melayani berapa sekarang? 14 provinsi di Sumatera. Itu saya pikir harus dikejar oleh Lampung. Oleh pemerintah daerah harus dikejar, dan kita berharap mindset daripada pemerintah daerah tentang pariwisata juga berubah. Jadi kalau mindsetnya berubah, tentu gerakannya juga berbeda. Bang Didi, ada ya sebagian berpendapat bahwa potensi pariwisata kita di Lampung ini masih bersifat potensi, tidak dalam bentuk lahan, tidak dalam bentuk jadi gitu. Nah, ini kan juga lagi-lagi saya sampaikan tadi, ini butuh proses yang cukup panjang. PHRI tentu sudah punya konsep. Pernah tidak ini diobrolkan sama pemerintah daerah terkait soal ini? Sering sekali ya kalau kita bicara tentang industri pariwisata, tentu PHRI bagian dari situ. Kita merupakan stakeholder daripada pemerintah. Itulah saya katakan bahwa sekarang kita berharap mindset tentang pariwisata ini. Jadi pemikiran tentang pariwisata ini harus berubah di kalangan eksekutif ya, baik dan juga legislatif. Ini ilustrasi dari saya. Jadi kira-kira kita mencoba membedah konteksnya atau kontribusi daripada industri pariwisata terhadap misalnya devisanya Lampung. Oke, sampai dipisah Lampung. Saya penasaran, tapi kita mau jeda dulu sejenak. Kita akan masih kembali setelah itu. Wangi. Top Jumbo, ampuh mengusir nyamuk sampai pagi. Pertualangan mereka selalu ditunggu-tunggu. Kehadiran mereka mencari apa saja yang ada di Lampung. Ini Lampung ya! Ini Lampung ya! Ini Lampung ya! Setiap Sabtu dan Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat.
Mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang rahasia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bukti-bukti ilmiah, menyentuh hati, mengasah pikiran, menambah keimanan. Ada dia semua dia pacak menjadi endong. Ada endongnya maka pacak keluar. Ada bapang menjadi endong mana? Ada endong buat dia bapang dia kan beranak. Itulah hebatnya Allah. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Cekal barometer kejahatan dan tindak kriminalitas di Lampung. Saksikan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Lampung TV. Hai, selamat sore pemirsa. Selama 30 menit ke depan saya Andi Rosniel. Saya Desa Kristiani. Di awal Juli 2014 ini kami akan Ragam berita menarik dunia entertainment, salah satu informasi. Inilah dia. fakta dan kabar terbaru selebriti. Showbiz hadir setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri. Usia 16 tahun ke atas, kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV. Atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung. Merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat. Setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Lampung TV. Baik pemirsa, tambah terasa kita memasuki segmen terakhir obrolan kita bersama Bang Didi terkait soal dunia pariwisata, soal kebijakan pemerintah daerah, soal surat edaran, pelarangan penggunaan hotel sebagai tempat kegiatan pegawai negeri sipil. Baik Bang Didi, kita tadi sampai di ujung soal potensi dan bagaimana pengembangan terputus tadi. Silakan dilanjut dulu. Ya, jadi kontribusi pariwisata sebenarnya luar biasa terhadap satu devisa satu daerah ya. Kalau misalnya Lampung yang sudah terjadi 880.000 visitor, jadi orang yang berkunjung 880.000 orang lebih kurang. Kalau overland transportation tadi diperbaiki, kemudian transportasi udara juga diperbaiki dengan membuka bandara menjadi bandara internasional dengan banyak destinasi dari dan ke Lampung. Nah, ini akan mempunyai potensi untuk bisa meningkatkan orang datang ke Lampung. Berbagai tujuan. Let's say target kita 3 juta orang per tahun yang akan bisa datang ke Lampung. Jika ini sudah overland diperbaiki, ya, kemudian ya. bandara dijadikan bandara internasional. Infrastruktur darat juga baik, ada tol dari Bakauni ke tol Sumatera itu tetap dilakukan sehingga orang dari utara Sumatera bisa turun ke Lampung. Kita estimasikan 3 juta orang akan datang, membelanjakan lebih kurang 1.500.000 per orang per kedatangan. Asumsinya itu menurut saya sudah sangat reasonable ya. Nah, 4,5 triliun dalam 1 tahun uang akan beredar di Provinsi Lampung. Luar biasa. Jadi tambah dengan APBD yang 4 triliunan juga, berarti sudah hampir 9 triliun dari 2 resources itu. Dan ini pernah disampaikan. Kita selalu sampaikan dan dalam berbagai kesempatan terakhir dengan Pak Gubernur juga kita sampaikan bahwa ini potensi yang luar biasa Pak. Dan yang bekerja di sektor pariwisata itu multisektor. Ya. Multisektor dari A sampai Z bekerja di sana. Ya. Dari supplier, dari hotel, dari supir taksi, semua banyak yang bekerja di situ. Jadi kalau pendapatan atau kontribusi
ini merata ke segala sektor, tentu tingkat kemakmuran di Provinsi Lampung akan meningkat, daya beli akan tinggi, inflasi pasti akan turun. Simple sebenarnya. Jadi tapi butuh keseriusan tentu. Oh iya, pasti mindset dari pemerintah daerah. Kemudian kalau industri pasti serius lah. Dia akan dia harus survive kan. Iya. Harus untung dalam Tapi berdagang. kan tentu tidak bisa berdiri sendiri industri. Oh iya. Harus ada regulasi karena itu dari juga menyangkut kebijakan ya. Betul, regulasi dari legislatif yang menguntungkan dunia usaha, investasi, perizinan yang murah dan mudah. Kemudian keseriusan pemerintah untuk membenahi infrastruktur, overland transportation tadi, kemudian transportasi udara, jadi sehingga semuanya menjadi satu kesatuan. Saya yakin walaupun lambat tapi pasti akan tercapai bahwa suatu saat kita harus paling tidak seperti Lombok. Kita nggak bicara Bali lah. terlalu jauh ya, terlalu jauh. Kita bicara Lombok. Terlalu muluk-muluk kita. Ya. Baik, Bang Didi, ini di segmen terakhir kita perlu juga mendapat gambaran pasti dari PHRI, apakah dengan terkait soal kebijakan ini, apa saran atau masukan PHRI terkait soal kebijakan, apakah ditunda, dicabut atau seperti apa? Kita berharap kita meminta kepada pemerintah, khususnya Kementerian PAN-RB untuk mencabut surat edaran ini dan melakukan kajian yang lebih teliti dan komprehensif terkait dengan rencana mereka untuk melakukan penghematan anggaran. Kami mendukung itu, tetapi mungkin banyak cara-cara yang lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk bisa melakukan itu. Dan kepada industri tentu saya berpesan untuk segera dalam manajemennya masing-masing melakukan langkah-langkah efisien. Dan juga kepada pemerintah daerah, kami berharap stay on fokus untuk bisa mengembangkan pariwisata di Lampung sehingga suatu saat nanti kita tetap bisa survive walaupun katakan ada kebijakan-kebijakan seperti ini. Artinya jangan langsung terganggu lah ya. Ya, sekarang posisinya begitu. Baik pemirsa, demikian dialog kami bersama Bang Didi terkait soal kebijakan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait surat edaran pelarangan pegawai negeri sipil melaksanakan kegiatan di hotel. Tentu harapan PHRI juga banyak hal yang dipertimbangkan. Karena itu pemerintah pusat juga perlu mengkaji ulang atas kebijakan yang sudah dikeluarkan ini. Saya Irwan Marwah, wakil kru yang bertugas undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa pada tamu akhir pekan berikutnya.